Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muhammad Yasar, NIM 141230 135 dari kelas Strategi Internasional IMO. Yang terhormat Bapak Hafid Rifki Adiana SSI MBA, serta Mbak Fadila Balkis. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai ujian akhir semester saya di kelas Manajemen Strategi Internasional. Dalam soal tersebut terdapat kasus pertama yaitu Telkomsel, perusahaan pionir dalam industri telekomunikasi Indonesia yang tengah menghadapi ancaman dari pendatang baru yakni Hypertalk. Nah, startup dari Korea Selatan yang masuk dengan strategi pricing agresif dan fitur digital lifestyle. Datanya yaitu sebagai berikut. ARPU Telkomsel sebesar 35.000 per bulan, kemudian ARPU Hypertalk sebesar 18.000 per bulan, dan mendapatkan dana tambahan dari investor senilai 9.000 per bulan. Nah, pangsa pasar Telkomsel menurun sebanyak 5% dalam 6 bulan terakhir. Kemudian, Telkomsel sendiri punya cadangan kas sebanyak 4 triliun rupiah. ARPU atau Average Revenue per User itu memiliki rumus total revenue dibagi dengan total user. Pertanyaannya, berdasarkan teori first mover versus late mover, bagaimana strategi Telkomsel merespon Hypertalk sebagai pendatang baru di Indonesia? Nah, yang kedua, formalisasikan minimal 2 skenario reaksi kompetitif yang bisa dilakukan Telkomsel untuk tetap mendominasi pasar dan mendapat pertumbuhan di tengah gempuran dari Hypertalk. Jelaskan juga peluang dan resiko masing-masing skenario. Baik, jadi sebagai Telkomsel yang merupakan perusahaan first mover memiliki keunggulan seperti infrastruktur, kemudian basis pelanggan dan penguasaan pasar. Namun pesaingnya itu Herbal itu sebagai late mover masuk dengan strategi disruptif seperti harga murah, kemudian subsidi investor dan fitur digital lifestyle. Pendatang baru ini berhasil menarik pelanggan muda dan digital native, menyebabkan pangsa pasar Telkomsel itu turun sebanyak 5% dalam 6 bulan. Nah, tadi telah disampaikan bahwa Telkomsel memiliki basis pelanggan dan infrastruktur yang mapan, kemudian kekuatannya brand awareness yang tinggi, jaringan distribusi yang luas, dan cash reserve sebesar 4 triliun. Tantangannya itu kecepatan inovatif dan respon terhadap pemain baru. Sedangkan Hypertalk sendiri sebagai lead mover datang dengan model yang disruptif, yaitu harga rendah sebanyak 18.000 dan tambahan terdapat lagi tambahan dari subsidi investor. Serta pesaing ini menawarkan fitur lifestyle digital yang lebih relevan di generasi muda dan digital native. Nah, untuk respon strategi sendiri, Telkomsel harus bertransformasi lebih cepat, yaitu menggabungkan kekuatan tradisional dengan inovasi digital baru. Jangan hanya mengandalkan keunggulan lama, tetapi lakukan adopsi dan adaptasi di model baru ini. Kemudian strategi ofensif, yaitu merilis sub-brand baru, misalnya Telkolite, yang menawarkan paket data murah serta layanan digital. Kemitraan dengan startup digital untuk bundling fintech, kemudian edukasi dan hiburan. Kemudian defensif yaitu menjaga pelanggan lama dengan program loyalitas dan paket spesial komunitas atau keluarga yang meningkatkan layanan pelanggan dan personalisasi produk. Kombinasi strategi ini menempatkan Telkomsel sebagai first mover yang adaptif bukan hanya sebagai first mover yang reaktif. Nah, dua skenario. Yang pertama, skenario satu yaitu sub-brand digital agresif. Langkah untuk sub-brand digital agresif ini meluncurkan sub-brand yang menyasar segmen milenial dan Gen Z. Contohnya, paket internet murah ditambah dengan akses ke aplikasi lifestyle seperti musik, gaming, dan lain sebagainya. Kemudian peluang dari skenario yang pertama itu menarik pengguna baru dan menahan imigrasi dari pelanggan lama ke pesaing baru. Yang kedua, menyesuaikan diri dengan tren digitalisasi dan ekonomi kreatif. Resiko dari skenario pertama itu potensi kanibalisme merek utama Telkomsel. Yang kedua, butuh reposisi citra dan komunikasi merek yang lebih hati-hati. Kemudian skenario 2, akuisisi atau investasi pada platform digital. Langkah yang dalam skenario 2 ini berinvestasi atau mengakuisisi platform digital lokal, edutech, fintech, dan e-commerce. Contohnya, banding layanan Telco Indo dengan platform pembayaran atau edukasi yang berbasis daring. Nah, peluangnya itu akan diferensiasi menjadi lebih kuat yang sulit ditiru untuk pesaing, kemudian meningkatkan ARPU melalui layanan dengan terdapatnya nilai tambah tersebut. Resikonya biaya menjadi tinggi dan integrasi tidak mudah. Kemudian resiko budaya organisasi antara Telco Indo dan startup itu mungkin akan terjadi tabrakan dan akan memperkeruh keadaan. Masuk ke kasus 2 yaitu Delicioso Fettuccinio atau DF Food.
Nah, sebagai produsen makanan kemasan berbasis gandum dari Italia akan menghadapi berbagai tantangan strategis saat memasuki pasar Indonesia. Tantangan ini berasal dari perbedaan preferensi konsumen, karakter pasar lokal, dan juga hambatan regulasi yang berlaku di negara tersebut. Nah, tantangan-tantangan tersebut dijabarkan ketika bisnis development melakukan riset di Indonesia. Dia menemukan bahwa preferensi masyarakat Indonesia terhadap makanan lokal dan non-gandum, kemudian tingginya tingkat nasionalisme konsumen, kemudian persaingan kuat dari brand lokal dan brand dari Korea yang lebih awal masuk ke pasar Indonesia, kemudian regulasi bahan baku impor dan kewajiban sertifikasi halal. Kemudian data profil dari DF Food sendiri itu pendapatan tahunannya sebanyak 450 juta US dollar. Kemudian negara operasi DF Food terdapat di Italia, Jerman, Prancis, dan Uni Emirat Arab. Produk keunggulannya yaitu pasta instan, saus tomat dengan botol. Jumlah karyawannya sebanyak 2.200 orang. Dan value-nya heritage, Mediterania, dan gaya hidup sehat. Namun sayangnya DF Food ini belum memiliki pengalaman ekspansi ke Asia. Kemudian kita masuki profil pasar Indonesia sendiri. Nilai pasar yang makanan itu sebanyak 8,2 miliar US dollar pada tahun 2024 dengan tumbuh 9% per tahun. 64% konsumen memilih produk rasa lokal karena rasanya cocok dengan lidah lokal. Kemudian 82% konsumen muslim melihat tiap produk terdapat label halalnya. Terdapat tiga brand besar yang mendominasi di pasar Indonesia. Kemudian biaya-biaya untuk masuknya makanan jadi itu sebesar 15% dari harga jual. Nah, terdapat mitra lokal potensial PT Rasa Sampai Lidah, distributor makanan, yaitu sebagai distributor makanan premium dengan jaringan telah mencapai 30 kota. Tingkat kesadaran brand dari Delisio sendiri itu kurang dari 2% di survei awal. Opsi entry strateginya yaitu ekspor via distributor, dikirim dari Italia ke Indonesia, kerjasama distribusi secara eksklusif, atau joint venture dengan 50-50 bersama PT Rasa Sampai Lidah, yaitu memproduksi di Indonesia melakukan aktivitas pemasaran bersama, atau Greenfield Investment, yaitu kita membangun pabrik sendiri di Jawa Barat. Untuk identifikasi dan penjelasan tantangan DE Food saat masuk ke pasar Indonesia, yang pertama yaitu mengenai preferensi konsumen terhadap rasa lokal. Data menunjukkan bahwa 64% konsumen Indonesia memilih produk berdasarkan kesesuaian rasa dengan lidah lokal. Sebagai brand Eropa yang menonjolkan cita rasa khas Mediterania, produk DE Food seperti pasta dan saus tomat memiliki kemungkinan tidak sesuai dengan selera masyarakat Indonesia secara umum. Hal ini menjadi tantangan dalam hal daya tarik, rasa, dan penerimaan pasar di awal. Kemudian yang kedua, rendahnya tingkat brand awareness. Nah, survei awal menunjukkan bahwa tingkat pengenalan merek BF Food ini di Indonesia masih dibilang rendah karena kurang dari 2%. Hal ini berarti DF Food memulai dari posisi yang sangat lemah dalam hal kesadaran merek atau brand awareness. Di tengah pasar sudah dikuasai oleh pemain besar, tadi katakan ada 3 perusahaan yang besar. Kemudian rendahnya visibilitas ini dapat menghambat kepercayaan dan minat konsumen terhadap produk baru. Yang ketiga, tingkat nasionalisme konsumen. Pasar Indonesia memiliki karakter konsumen yang relatif nasionalis, yang cenderung mendukung produk lokal atau dari kawasan Asia seperti Korea. Sikap ini dapat menjadi hambatan bagi brand asing yang belum memiliki nilai emosional atau kedekatan budaya dengan konsumen Indonesia. Kemudian identifikasi penjelasan tantangan DE Food saat masuk ke pasar Indonesia. Yang keempat, itu masih melanjutkan yang tadi. Yang keempat, persaingan dengan brand yang sudah mapan. Pasar makanan Indonesia sendiri telah memiliki nilai sebanyak 8,2 miliar US dollar dengan pertumbuhan 9% per tahun. Namun sudah ada 3 brand besar yang mendominasi, termasuk beberapa dari Korea Selatan. DE Food akan memasuki pasar yang sangat kompetitif dengan tantangan menonjolkan diferensiasi yang jelas agar tidak tenggelam di antara kompetitor yang ada. Kemudian yang kelima yaitu regulasi sertifikasi halal. Tadi dalam data ditunjukkan bahwa 82% konsumen Indonesia adalah muslim dan mayoritas dari mereka memperhatikan dalam produk tersebut apakah ada label halal atau tidak. Itu akan menjadi suatu keputusan untuk membeli. Nah, sebagai brand luar negeri, DE Food menghadapi tantangan administratif dan operasional dalam memperoleh sertifikasi halal yang berlaku di Indonesia, yang merupakan syarat fundamental untuk bisa diterima secara luas di masyarakat Indonesia. Yang keenam, regulasi biaya masuk produk makanan jadi. Pemerintah tadi dalam data tersebut dinyatakan bahwa produk makanan jadi ketika masuk akan dikenakan pajak sebesar 15% dari produk harga jual.
Hal ini berpotensi membuat harga jual produk DF Food menjadi kurang kompetitif dibandingkan produk lokal atau yang diproduksi langsung di Indonesia. Yang ketujuh, ketidaksesuaian budaya konsumsi. DF Food mengusung produk yang berbasis gandum organik, sedangkan di Indonesia sendiri masyarakat cenderung mengkonsumsi nasi dan mie dengan tepung lokal. Hal ini menimbulkan tantangan budaya karena perubahan lokal konsumsi tidak mudah, terutama jika tidak ada nilai fungsional atau emosional yang kuat. Strategi maksudnya dari recommendation yaitu adalah joint venture. Mengapa? Kita melihat bahwa terdapat tiga strategi yaitu ekspor, joint venture, dan greenfield investment. Yang peluang dari ekspor sendiri cepat masuk pasar. Kemudian peluang dari joint venture akses ke mitra lokal menggunakan PT Rasa sampai Lidah. Kemudian terdapat peluang dari greenfield yaitu kontrol penuh. Namun terdapat risiko jika ekspor akan terdapat biaya impor yang tinggi, kemudian kontrol yang terbatas. Joint venture kontrolnya terbagi, kemudian greenfield akan menjadi investasi besar dan membutuhkan waktu yang lama. Adaptasinya, ekspor itu sulit adaptasi, joint venture lebih adaptasi dengan fleksibel, dan greenfield akan adaptasi penuh. Secara efisiensi biaya, ekspor termasuk tidak efisien, kemudian joint venture akan cukup efisien, dan greenfield investment merupakan efisien jangka panjang. Nah, PT Rasa Sampai Lidas itu punya jaringan distribusi di 30 kota yang akan menghasilkan produk tersebut mempercepat penetrasi pasar. Nah, produk lokal mempermudah sertifikasi halal dan adaptasi produk seperti rasa lokal, kemudian ukuran dan kemasan. Biaya distribusi dan biaya masuk bisa ditekan dengan melakukan joint venture. Nah, kemudian joint venture juga melakukan lokal relevance tanpa kehilangan global brand control dari DevOps itu sendiri. Kemudian kita terdapat dua tahap pembangun brand awareness melalui 18 bulan, di mana tahap satu yaitu 0 hingga 9 bulan, soft launch dan adaptasi budaya, yaitu peluncuran terbatas di kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Kemudian ada terdapat kampanye yaitu cita rasa Italia dan sentuhan lokal melalui influencer, makanan atau chef Indonesia. Nah, produk pertamanya itu seperti pasta lokal dengan rasa balado, kemudian rendang dan soto. Kemudian ada terdapat edukasi kandungan sehat dan halal yang menjadi yang akan menggunakan kampanye digital dan kolaborasi melalui sekolah-sekolah. Kemudian tahap kedua, yaitu di periode 9 hingga 18 bulan. Kita menggunakan ekspansi dan loyalitas konsumen. Produksi lokal ditambah dengan pengawasan kecil menyebabkan harga lebih terjangkau. Kemudian sponsorship acara kuliner dan halal fair dengan basis nasional. Kemudian program loyalitas yaitu bundling pesta dengan saus dan merchandise lokal. Dan terakhir yaitu CSR kampanye, yaitu gandum sehat anak hebat di sekolah atau madrasah yang akan menyasar lebih gampang karena akan masuk ke ranah masyarakat. Nah, pendekatan globalization, yaitu global brand dan local touch menjadi kunci. Seperti rasa lokal, nilai halal, dan edukasi gizi berbasis budaya di Indonesia. Kesimpulannya, Telco Indo perlu menggabungkan strategi ofensif yaitu digital value dan defensif seperti retensi loyalitas agar tetap relevan menghadapi hypergrowth. Kemudian DF Wood dapat sukses di Indonesia dengan strategi joint venture yang produk adaptif, kemudian serta komunikasi merek yang kontekstual dan bermuatan budaya lokal. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.